Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Allahu waliyul ladzina amanu. Adapun Allah yaitu Tuhan yang menolong orang-orang yang beriman. Ay Allahu nasirul ladzina amanu, yakni adapun Allah yaitu penolong orang-orang yang beriman. Ka'abdillah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa ashabihi, dan teman-temannya Abdullah bin Salam. Yukhrijuhum, mengeluarkan Allah akan mereka orang beriman, bilutfihi wa taufiqihi, dengan kelembutannya Allah dan taufiknya Allah, minadz-zulumat, dari segala kegelapan, ayil kufri, yakni kekufuran, ilan nur, menuju kepada cahaya, ayil imani, yakni keimanan. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, ka'Abdillah ibnil Ashraf, seperti Abdullah bin Ashraf, wa Ka'ab bin Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf, wa ashabihi, dan teman-temannya Ka'ab bin Ashraf. Awliya'uhumut taghut, yaitu adapun penolong-penolong mereka yaitu taghut, ayyasyayatinu, yakni setan-setan. Wasairul mudillin, dan setinggalnya orang-orang yang menyesatkan, an tariqil haqqi, dari jalan kebenaran. Yukhrijunahum, yang mana mereka tagut itu mengeluarkan akan orang kafir, bil wasawisi wa ghairiha, dengan was-was dan lainnya, min turuqil idlal, dari berbagai jalan-jalan menyesatkan, minan nuri, dari cahaya, al fitri, yang bangsa fitrah, alladzi jubbila alaihin nasu kafatan, yakni yang diberikan karakter atasnya manusia pada seluruhnya. Au min nuril bayyinat, atau mengeluarkan dari cahaya keterangan-keterangan agama, allati yushahidunaha, yang mereka menyaksikan akan keterangan itu, min jihatin nabiyyi, dari sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila dzulumat, mengeluarkan menuju kegelapan-kegelapan, ay dzulumatil kufri, yakni kegelapan kekufuran, wal inhimaki, dan terjerumus, fid dhalali, pada kesesatan. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu di neraka yaitu kekal, ay makithuna abadan, yakni berdiam tinggal mereka di neraka abadan, pada selama-lamanya. Wallahu a'lam. Segini
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian tafsir kita memasuki surat Al-Baqarah ayat 257 ya. 257 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali. Al-waliyu itu ismun min asma'il husna. Satu di antara asma'ul husna namanya al-wali. Apa itu wali di sini? Al-waliyu itu maknanya banyak. Maknanya bisa makna mutawalli umuril mukminin, yang ngurusin semua urusan-urusan orang yang beriman, semuanya diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara asma Allah Al-Wali. Kedua, Al-Wali itu artinya An-Nasir, yang nolong. Orang-orang beriman itu dalam berbagai tingkatan keimanan pasti ditolong Allah. Ditolong Allah dalam berbagai tingkatan keimanan. Ada berapa tingkatan keimanan? Ada 5. Iman ini ada 5 tingkatan. Dan semua tingkatan keimanan pada hasil ikhtiar mereka, maka mereka akan mendapatkan wilayatullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keimanan tingkat dasar. Tingkat dasar itu namanya iman taklid. Apa itu iman taklid? Al-qabulu biqaulil ghairi min ghairi ma'rifatid dalil. Jadi iman taklid itu adalah menerima apa yang disampaikan orang lain tanpa tahu alasannya. Namanya taklid. Sepertilah kita ketika ditanya apakah Allah itu ada, lalu kita jawab ada. Apa dalilnya Allah ada? Kata baba amaknya juga Allah ada. Tuh kata baba amaknya, namanya iman taklid, ngikut ama orang, ndak punya dasar, namanya disebut iman taklid. Ini paling dasar. Kedua namanya iman ma'rifat. Jadi iman ma'rifat itu adalah ma'rifatullah bid-dalil walau ijmalian. Yang namanya iman ma'rifat itu mengenal Allah disertai dalil. Percaya tapi ada dasar, sekalipun dalilnya global tapi punya dasar. Hendak mendetil karena bukan untuk debatan, tapi untuk menguatkan dia tentang keyakinannya. Namanya disebut iman ma'rifat. Ini pun Allahu waliyul ladzina amanu. Contoh gimana?
Ketika ditanya kita apakah Allah ada, kita jawab ada. Mana dalilnya? Ente berani bilang Allah ada? Ono ada tai ayam? Enggak mungkin kalau enggak ada ayam. Itu tai sapi enggak mungkin ada kalau enggak ada sapi. Itu tapak kaki orang enggak bakalan ada kalau enggak ada orang jalan. Itu bumi langit enggak bakalan ada kalau enggak ada yang menciptakan. Dia punya dalil. Ini namanya iman makrifat. Ada alasannya, dalilnya. Ada dalilnya di dia. Itu namanya iman makrifat. Yang ketiga, tingkatan keimanan tuh namanya disebut iman ainul yakin. Begitu. Jadi iman ainul yakin itu naik dia. Dia ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar dengan dalil, tapi seakan-akan dia melihat Allah. Namanya iman ainul yaqin. Namanya kayak ngelihat. Begitu, kayak ngelihat. Meski enggak lihat, kayak ibu-ibu dengar suara motor lakinya prepek tuh baba lu pulang bikin kopi, belum nyampe, udah cukup dari situ aja, udah kebayang tuh dia pulang tuh, dia dari gojeknya, begitu. Jadi nampak dia, kehadiran Tuhan nampak pada jiwanya. Begitu, semuanya kelihatan Allah itu ada sama dia. Ini namanya disebut iman ainul yakin, disebut iman muraqabah. Satu perasaan di dalam hati, bukan sekedar dia yakin Allah ada, tapi lebih jauh daripada itu, dia merasa dikontrol Tuhan, dilihat Tuhan, diawasi oleh Tuhan, dia menata hidupnya. Ini namanya iman muraqabah. Iman muraqabah yang kayak begini nih, ini namanya awwalu qadamin fit tariq, langkah pertama menuju tarekat usul kepada Allah. Kalau udah masuk sini begitu. Karena ini iman muraqabah namanya, iman muraqabah. Ini maqamul ihsan dalam bahasa hadis. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa innahu yarak namanya iman ainul yakin, iman ainul yakin. Keempat namanya iman hakul yakin, disebut iman musyahadah, iman musyahadah. Begitu. Jadi satu tingkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar diawasi Allah, dikontrol Allah, tapi betul-betul dalam hari demi harinya ada kehadiran Allah di dalam jiwa dia. Dalam segala apa yang terjadi, Allah yang muncul. Allah namanya iman hakul yakin. Begitu, iman hakul yakin. Jadi husnudzannya bakalan tinggi sama Allah. Ketika dia sehat, oh ini Allah kasih sehat, pasti buat saya ibadah sama Allah. Ketika dia dikasih sakit, ini dosa saya banyak, lagi dikurang-kurangin sama Allah. Enggak nyalain, ngapa ya Rabb, gue udah sholat, baca sholawat, masih sakit juga. Enggak nyalain Allah, enggak. Dia iman musyahadah. Jadi ka'annaka tarah,
seakan-akan kita bisa memandang kehadiran Allah dalam dia punya jagat raya. Begitu. Di tangan kita aja ada, tangan kanan kita ada angka 18, 18. Telapak tangannya Arab, tulisannya Arab, 18. Tangan kiri ada angka 81, 99. Namanya Asmaul Husna. Ini ada ciri, tidak ada orang yang ada. Semua orang mesti ada. Ada, cuman ada yang memperhatikan, ada yang kagak. Ada yang membaca garis tangan, ini rezekinya putus-putus apa kagak, itu kerjaannya. Bukan, ini ada apa ini gitu. Ini ada dalalah tentang wujudnya Allah gitu. Yang kelima namanya iman maqamul fana. Ini an yastaghdiqal abdu fi azamatihi jalla wa ala. Bila orang tenggelam pada keagungan Allah, tenggelam di lautan. Kalau orang tenggelam di lautan tuh, di depan ada air, belakang air, atas air, bawah air, kanan air, kita di mana-mana air. Bila kita sudah bisa merasa ada Allah di mana saja, di kasur ada Dia, di dapur ada Dia, di sumur ada Dia, di mana-mana ada Dia. Nah, bila ini kita tenggelam pada lautan Allah, ini namanya puncak tertinggi dari sebuah perjalanan rohani. Cuman gak wajib ini yang tiga ini, dari iman ainul yakin atau iman muraqabah, iman musyahadah, iman maqamul fana, enggak wajib. Karena ini perjalanan suluk menuju kepada Allah. Yang wajib dari nomor satu itu iman taklid, naikin kepada iman ma'rifat. Ini wajib kita orang biar mantap imannya, kudu ada dalil. Nah, semua tingkatan keimanan itu dari perjalanan rohani orang, semuanya ditolong oleh Allah pada kadar keimanannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menolong mereka yang beriman dalam berbagai tingkatan keimanan. Maka orang yang mendapatkan pertolongan Allah ini disebut juga buat makhluknya dengan istilah al-wali. Wali juga, waliullah. Apa sih waliullah? Orang yang ditolong oleh Allah, yang diurus oleh Allah. Apa itu wali? Waliullah itu orang yang beriman. Begitu, orang yang beriman itu waliullah. Orang yang beriman, siapa aja yang beriman pasti ditolong Allah. Orang beriman tentu dengan kadar keimanannya. Yang disebut wali itu adalah orang yang mengekali ketaatan kepada Allah. Dua, al-mujtanib anil ma'asi, yang menjauhi kemaksiatan. Terus ketiga, al-haris ala mutaba'atir rasul, dia berupaya dengan kesungguhan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi orang gak bakalan jadi wali kalau dia tidak ikut Nabi Muhammad, dia tidak mutaba'ah kepada Nabi Muhammad. Berbicara kamilah atau gairul kamilah tahapannya dia. Ini semuanya ditolong oleh Allah. Orang beriman gak ada yang gak ditolong. Begitu, kadang sadar kadang tidak pertolongan Allah tuh. Kadang sadar bila kemudian lama, ini karena kurang cerdas memahami tentang sir ilahi namanya. Udah lama, oh ini dia pertolongan Allah itu. Begitu, itu seperti itu. Jadi Allah itu saudara, ini maka disebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat sebelumnya itu. Nah,
Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu yang menolong mereka yang beriman. Kalau ngikuti asal turunnya, ada namanya sahabat Nabi Abdullah bin Salam, pimpinan Yahudi, kiai besarnya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Ini di Madinah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, datang hari apa? Senin, tanggal 8 Rabiul Awwal. Waktu datang Nabi dari jalur Saniyatul Wada, maka suka dinyanyiin tuh, suka jadi syair, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Pertama kali pidato yang disampaikan oleh Nabi begitu, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Waktu dengar ini, kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, tebarkan kedamaian, tebarkan salam, at'imut ta'am, gemarlah berbagi, membantu orang-orang yang berkesusahan, wasallu billaili wan nasu niyam, kalau malam biar kata 2 rakaat salat ketika orang pada lelap tidur, nanti anda masuk surga penuh dengan kedamaian. Baru dengar ini aja nih, Abdullah bin Salam, karena dia mencari kebenaran, ada keimanan kepada Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan kehadirannya, dia langsung syahadat. Kata Abdullah bin Salam, saya sudah cukup beriman sama Nabi Muhammad, enggak usah pakai cari-cari dalil. Dari lagi alasannya apa, enggak. Udah lengkap dari ujung pala sampai ujung kaki, udah ada ciri. Nabi Muhammad alisnya bagaimana dalam Taurat, hidungnya bagaimana, warna kulitnya, mau ngapain lagi? Maka Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tolong orang-orang yang beriman semacam Abdullah bin Salam, luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Salam beriman kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beriman, Abdullah bin Salam bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, coba tanya sama Yahudi, tanya siapa Abdullah bin Salam, sapi saya ngumpet di semak belukar, kau tanya sama mereka apa komentarnya. Maka kemudian Nabi nanya ama Yahudi, ayyuhal yahud, ma ra'yukum fi Abdullah bin Salam, wahai warga Yahudi, bagaimana pandangan anda tentang sosok Abdullah bin Salam? Kata mereka, khiyaruna ibnu khiyarina, gitu. Yang namanya Abdullah bin Salam adalah orang top kami, dan abahnya juga orang top. Abahnya dia dari daerah paling top, alim muanya di kami Yahudi. Begitu kata Yahudi. Kata Nabi, sekarang dia masuk Islam, kagak mungkin. Begitu kata Yahudi, kagak mungkin, kagak mungkin. Dia orang baik, orang mulia. Maka keluar semak belukar, syahadat. Syahadat ini emang bukan karena masuk Islam, emang udah masuk Islam. Syahadat depan Yahudi. Itu langsung komentar Yahudi. Ketika dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hai Muhammad, yang namanya Abdullah bin Salam, orang paling bejatnya kami adalah anak orang paling bejatnya kami. Belum juga ini, baru detik udah berubah tuh, begitu tuh Yahudi kelakuannya. Tadi muji-muji orang hebat, ketika masuk Islam udah nggak hebat, begitu katanya.
Itu kasusnya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam itu Rasulullah. Begitu kelakuan Yahudi itu. Begitu. Di mana menolongnya Allah? Di mana waliyul ladzina amanu? Di mana? Yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, dari tingkat dasar, dari kekufuran menuju keimanan, itu tingkat dasar. Naik lagi dari keimanan pada makom taklid, itu masih zulumat, makanya bentuknya jamak salim, menuju kepada iman makrifat. Terus saja semua kita orang ditolong Allah. Allah berikan kita cahaya keimanan, tinggal kita cahaya ini mau dipakai mau kagak begitu. Cahaya iman tuh nur iman. Begitu Allah keluarkan orang beriman dengan kelembutan Allah. Bukan mau kita jadi muslim, saudara. Allah punya mau, syukuri itu, jadi muslim, dijaga. Nikmat tergedenya nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihadhihi min ni'mah. Cukup anugerah Allah jadi muslim. Itu aja udah nikmat besar. Bukan mau kita jadi muslim. Maunya Allah lahirin kita ke dunia dari abah muslim, ibu muslim, kita jadi muslim. Allah yang mau. Bisa aja kita dilahirkan dari abah kafir, ibu kafir, tapi enggak. Ini nikmat ada di dunia ini, saudara. Nikmat Allah yang pilih kita. Ini nikmat terbesarnya dan ini yang kudu dijaga oleh kita. Maka dalam Ratibul Haddad ya dal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ini jangan sampai lepas. Nikmat ini, nikmat besar. Allah kasih kita jadi muslim. Begitu. Yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Udah muslim, Allah kasih kita demen ngaji. Jadi kegelapan, kebodohan, jadi pelan-pelan kita mengerti tentang kita sebagai hamba harus bagaimana kepada Allah. Begitu kita harus bersyukur sama Allah, harus ibadah. Allah keluarkan kita dari kegelapan. Bisa saja Allah tuh saudara enggak dorong kita punya kaki hadir di majelis ilmu, bisa. Bukan kita ngaji nih karena sehat, bukan karena kita punya duit buat beli bensin, bukan begitu. Banyak yang lebih sehat dari kita, lebih keker, enggak didorong kakinya untuk jalan ke majelis ilmu. Banyak yang duitnya banyak, dia beli bensin hanya buat jalan-jalan ke tempat mancing kah, tempat hiburan, kemana begitu. Ini Allah lutuf dan taufik. Ini yang disebut bilutfihi wa taufiqihi. Ada kelembutan Allah berikan kepada kita sehingga kita didorong untuk ngaji. Ini Allah, kaki dari Allah, nyawa dari Allah, tenaga dari Allah, sehat dari Allah. Allah semuanya. Kita mau nggak ada. Ini sayang Allah sama kita. Allah sayang sama orang beriman. Didorong kita mau ngaji. Enak. Begitu dengan kita ngaji, tahu kita wawasan bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dalam berbagai tingkatan dikeluarkan dari kegelapan, termasuk kegelapan hati. Begitu menuju kebeningan jiwa. Belajar pelan-pelan memahami sirrul qadar, rahasia-rahasia perjalanan takdir kita sebagai hamba menuju kepada Allah. Ini semuanya Allah yang nolong. Allah yang nolong. Kalau enggak ditolong Allah, kita enggak bisa apa-apa. Begitu makan ya Allah,
Begitu bagaimana makanan masuk di perut kita, ini jadi nggak manfaat buat badan ini orang. Ini jadi kencing nggak manfaat buat badan orang. Ini jadi nutrisi, ini jadi vitamin, ini jadi karbohidrat. Ini bagaimana ngaturnya? Di perut kita ada mesin yang sangat canggih, luar biasa. Ini luar biasa. Ini bagaimana peredaran darah kita, bagaimana oksigen yang kita hirup. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari yang dengan kita ngaji tadinya buta jadi melek dengan ngaji. Kalau kita buta tuh kata ada selokan loncat, padahal kagak ada, mau disasar-sasarin karena kita buta. Tapi kalau kita hadirlah, kita orang di ilmu dengan lutufnya Allah, taufiknya Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Yang membuat ngerti ngaji adalah Allah. Itu guru mesabab doang. Yang membuat kita ibadah Allah, dia sabab. Hakikatnya Allah lah yang nolong kita dari kebodohan menuju cahaya, ke berpengetahuan. Allah dari kehinaan menuju kemuliaan. Allah, kegelapan ini banyak, makanya bentuknya zulumat. Begitu banyak ketidakmengertian kita tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pelan-pelan mengerti tentang sosok Nabi Muhammad. Ini Allah yang nolong, dan kita kudu bersyukur ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah enggak tolongin kita, aduh kita repot. Andai satu dosa aja, apa ya, enggak sholat dari kecil gitu, umpamanya enggak sholat, satu bisul, satu sholat satu bisul, maka dari kecil tuh sampai niari, kira-kira di wajah kita ada berapa bisul ya? Iya banyak banget itu, banyak banget. Allah tolongin kita, namanya sitrul jamil, bentuk pertolongannya ditutupi dengan tirai yang indah. Jadi enggak jadi manusia bisul kita, enggak jadi manusia bisul. Ini ada wilayatullah, ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman selalu ditolong Allah. Maka mantapkan keimanan kita agar supaya pertolongan Allah terus diberikan kepada kita. Begitu. Kemudian walladzina kafaru, orang-orang yang kafir semacam mana Ka'ab bin Ashraf, semacam mana orang kafir itu Ka'ab, Huyai bin Akhtab dan lain sebagainya, daripada orang-orang yang dulu Abu Jahal yang memusuhi. Ini berbicara dari kelompok Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, washabi awliya uhumut tagut, yang nolong mereka setan. Kalau orang-orang kafir itu dibantu setan, kalau orang beriman dibantu Allah, dibantu Allah. Gambarannya biar gampang, dibantu setan, dibantu Allah. Ada anak dibilang malam tuh habis haul, begitu kata dia, kata maknya, tong anterin nih makanan ke rumah mancing lo. Kata dia, nih mak malam Jumat mana rumah mancing lewat kuburan, ngeri. Kalau yang bener dia ngeri. Tapi habis itu ya udah dah kata mak. Tapi dia pacaran di kuburan malam-malam Jumat. Begitu, kuburan Bapak, kata dia sepi dia. Kuburan. Begitu lah, kata dia ngeri. Tapi itu setan tuh bisanya. Kalau disuruh sama orang tua dia nggak bisa. Begitu. Repot ini. Hujan apa aja deh alasannya banyak. Ketika ceweknya nelpon, siap, hujan,
pakai jas hujan gampang, dia aja emang juga aulia uhumut tagut yang nolongin bisa aja setan, bisa aja setan tuh, bisa aja setan tuh kayak begitu, bisa aja setan begitu. Itu per detik bisa berubah. Jadi dibagi duit dia sama lakinya 20.000, dia marah-marah sama lakinya, dapat apa 20.000? Emang lu mau dasar laki geblek, nggak ada sayangnya sama bini. 20.000 dapat apa? Emang lu kagak ngerti nyenengin bini. Mendingan gua ngaji aja dah tuh, hari Minggu tuh pegel ngadepin lu. Dia pergi ngaji, di jalanan dia bilang sama temennya, "Pok, ada recehan nggak?" "Emang apa? Mau nuker, mau amal." "Emang berapa duit lu?" 20.000. "Ya masukin aja semuanya." Dah 20.000 gedean 2.000. Tadi bilang kecil sama lakinya, barusan dapat apa begitu. Itu enggak berubah jam, dia langsung berubah nyari recehan. Emang aulia uhumut tagut, setan tuh bisa aja begitu, setan tuh bisa aja, itu bisa aja setan tuh kerjanya begitu. Maka dengan berbagai tingkatan kekufuran, dari mulai kufur i'tiqad sampai kufur ainad sampai kufur nifak dan seterusnya, ini setan tuh terus ngipasin, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, berbalik. Setan itu ngebimbing kita dari yang benar menuju kagak benar, begitu. Ini repot. Makanya kayak sekarang nih, saya mau pengen buru-buru 14 Februari aja, capek, sian, sini sama sini ribut begitu, segrup begitu. Dia milih ini saling celak-nyelak, bikin dosa aja. Kalau udah belum udah beres begitu. Ini masih lama begitu, yang kayak begitu. Emang setan kayak begitu, bikin ribut aja itu begitu, yang kayak begitu. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, baik dari mulai kafir i'tiqad sampailah kafirul ainad, sampai kafir nikmat, tidak kelihatan itu nikmat kurnia dari Allah. Ini yang ngurusin setan, sehingga yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, dibimbing tuh sama setan dengan wasnya, yakni bisikan-bisikan setan, min turukil idlal, minan nur, dari keimanan yang fitri. Iman yang fitri itu apa? Secara fitrah manusia itu percaya adanya Tuhan. Ini kafir yang i'tiqad namanya, alladzina kafarunya, dari tingkatan kekufuran. Jadi manusia itu percaya adanya Allah, tuh percaya. Siapa aja dia punya nurul fitri namanya, ada fitrah. Dia bakal berkata, saya tidak menciptakan diri saya. Kalaulah saya menciptakan diri saya, pasti hidung saya kasih mancung, kulit saya kasih putih, dan seterusnya. Ini saya adalah korban kebaikan yang maha luar biasa. Cuman dia tetap aja nggak beriman, padahal di dalam hatinya ada nur al-fitri. Fitrahnya manusia tuh percaya sama Allah, fitrahnya manusia, nggak bisa enggak. Itu udah fitrah, orang mesti percaya jenis Tuhan. Yang menjadi kesalahan tuh adalah menuhankan siapa. Ini nih yang bakal jadi kesalahan. Tapi percaya ada Tuhan, anda bisa enggak? Mesti dia percaya. Enggak bisa. Tuhannya yang mana? Nah, ini ya yang disebut dipertuhankan, bukan Tuhan. Begitu. Orang-orang yang kafir ditolong oleh setan, dan orang-orang yang menyesatkan
dari jalan kebenaran, sehingga dengan was-was mereka, dengan pikiran-pikiran sesat mereka, itu kayak begitu, kayak begitu. Akhirnya gagak. Malam ada obrolan dikit orang ngomong begini, ngapain itu Pak Anu itu didukung Wahabi, begitu dia. Udah kencang ada, kita dengerin aja. Gitu. Ada yang didukung orang kafir, lu diem aja. Yang kayak begitu, kafir Wahabi masih muslim juga. Dia mikir juga. Emang min wasawis, min turuqil idlal. Cara-cara orang menyesatkan tuh gampang, setan. Repot. Akhirnya jadi repot. Begitu, repot. Cara-cara setan. Turuqil idlal. Begitu, banyak tuh. Kayak Habibana Rizik, hafizahullah, banyak orang nyela-nyela sama Habib Rizik. Kita pelan-pelan. Emang duit lu dicolong sama Habib Rizik? Kagak. Emang keluarga lu ada yang colek sama Habib Rizik? Lu ngapa? Hanya baru denger doang no. Begitu. Namanya lu melihat pakai kuping, nggak tahu yang sebenarnya. Begitu. Ngapain? Gitu, ngedosain doang, buat apaan hidup? Begitu. Mulai itu pelan. Namanya disebut bil wasawis wa ghairiha min turuqil idlal. Ini jadi rusak orang. Dan itu kerjaan setan, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Fitrah manusia mesti percaya ada Allah. Tidak bakal enggak. Ini namanya disebut kafir i'tiqad. Dari mulailah kemudian menuju kufur nikmat. Kita lupa ada nikmat. Setan pintar. Waktu lagi susah mau mainnya keluar batang, ziarah mulu. Begitu. Ke makam orang-orang soleh. Begitu. Memohon kepada Allah, bertawassul dengan mereka. Sesudah dia dagangnya laris mah, mainnya ke Puncak, ke Anyer, ke Guci. Hilang itu orang-orang soleh yang diziarahi, hilang. Nggak kayak orang tua-tua dulu. Dia jual kebon, ziarah dulu ke Cirebon, ziarah. Dia syukur sama Allah, begitu. Jadi beda antara dibimbing dengan bimbingan ilahi dengan dibimbing dengan bimbingan tagut. Begitu. Yang kedua kata Syekh Nawawi, au minan nuril bayyinat allati yushahidunaha min jihatin nabi, yakni yang namanya tagut, setan, adalah orang-orang yang menyesatkan orang lain dari cahaya keterangan-keterangan agama yang jelas, yang dilihat dari kebenaran Islam. Betapa Islam agama yang hak, Islam agama yang lurus, Islam agama yang lempeng, Islam agama yang diridhoi. Ini keterangan yang begitu jelas, nampak jelas, tidak ada gelap barang dikit, enggak kelihatan. Min nuril bayyinat allati yushahidunaha min jihatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila dhulumat, dibimbing menuju ke kegelapan, yakni kegelapan kekufuran, namanya disebut alladzina kafaru kufur i'tiqad, wal inhimak fid dhalal, yang namanya disebut kufur nikmat. Dari tingkatan kekufuran ada kafir i'tiqad, ada kafir nikmat, tidak mau ibadah segala macam, setan bisa aja begitu. Setan kerjaannya tuh setan. Ada majlis ratib, dia bisikin sama ustadznya, ustadz ini kan hujan, udahlah jangan banyak-banyak lagi, juga siang pegel tadi kerja, zikirnya 11 saja, la ilaha illallah, jangan banyak-banyak, udah ngantuk mata. Kata si gurunya, ya baik dah, dia zikir Allah 11. Habis ratiban ngobrol aja sampai jam 1, belum pulang juga, masih di situ ngobrol aja jam 1. Ada nggak yang model begitu tuh?
Enggak ada, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Emang setan bisa, tadi bilang ngantuk. Lah ini ngobrol jam 1 kagak. Jam 1 kagak. Begitu. Itu namanya inhimak fid dhalal. Jadi orang luput tuh memandang sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dia, salah dia. Ulaika ashabun nar. Bila mana orang terbimbing oleh setan daripada kebenaran Islam menuju kepada kekufuran, dari kebenaran ajaran agama menuju penyimpangan dalam agama, mereka ini adalah ashabun nar, calon-calon penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu adalah orang yang lebih memilih kegelapan daripada cahaya yang terang benderang. Ini adalah ashabun nar, hum fiha khalidun. Tuh. Mereka itu kekal. Bahasa Al-Quran indah. Jadi kekal ada dua. Ada yang disebut kekal, ada disebut dikekalkan. Ada kekal, ada dikekalkan. Kalau kekal hakiki, kekal zati namanya. Itu bahasa Arabnya bako, bako. Allah tuh sifatnya bako, kekal. Apakah surga kekal? Enggak. Dia dikekalkan. Karena enggak punya bako. Yang punya bako Allah. Apakah neraka kekal? Tidak. Karena dia asalnya enggak ada. Tapi katanya kekal, dikekalkan. Maka bahasa Al-Quran kalimat dikekalkan tidak bakun, tapi khalidun. Kholada, kekal. Kholada itu kekal karena dikekalkan, bukan akli tapi syar'i. Sebab ada bako akli, ada bako syar'i. Kekal menurut akal, bahasa Arabnya bako. Kekal menurut agama, bahasa Arabnya kholada. Makanya disebut hum fiha khalidun, tidak hum fiha baqun. Enggak gitu. Kenapa? Karena asalnya semuanya tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah. Karena kita asalnya enggak ada, adanya kita karena diadakan. Lalu bakalan enggak ada, tapi ada yang awalannya enggak ada, terus ada. Surga kekal, tapi dikekalkan. Neraka kekal, tapi dikekalkan. Apalagi ya, ruh kekal, tapi dikekalkan. Kolam kekal, tapi dikekalkan. Bukan kekal zati. Aras kekal, tapi dikekalkan. Lauhul Mahfuz termasuk tulang ekor. Tulang ekor kita itu enggak hancur. Kita mati, tulang ekornya. Karena dari sini bakal jadi film. Begitu. Ini kalau di pesawat namanya black box. Box hitam. Itu tulang tunggir. Dari situ tuh bakal kita hidup lagi. Dari situ tuh. Ini ajabud dzanab, itu kekal, tapi dikekalkan sebenarnya. Bukan kekal dengan sendirinya. Allah tetapkan, Allah kehendaki menjadi kekal adanya. Kenapa orang kafir kekal di neraka? Begini gambaran hidupnya, saudara. Kita orang ini asalnya dari Allah. Asalnya semua orang. Dan kita bakal balik kepada Allah. Karena asalnya kita dari Allah, kita fitrah, suci. Maka bakal balik sama Allah menjadi tiga baliknya. 3 golongan. Kayak tetangga kita minjem piring sama kita. Zaman dulu hajatan belum ada catering. Itu pinjem tuh yang rada kayaan piring. Di Kebon Jeruk begitu nggak dulu? Kayak begitu tuh.
Nah balikin nama kita depan rumah kita, balikinnya bersih, habis hajatan dia, maka ditaruh di rak piring, nggak bakal ditaruh di tempat cucian karena bersih. Tetangga kita yang kanan balikin piringnya kotor, nggak mungkin ditaruh di rak piring, kudu ditaruh di tempat cucian ampe bersih. Udah bersih baru dipindah ke rak piring. Begitu tetangga kita yang kiri, balikin piringnya hancur berantakan, nggak mungkin ditaruh di rak piring, nggak mungkin ditaruh di tempat cucian. Yang kayak begini mau ditaruhnya di tempat sampah. Sampai kapan? Iya selamanya, nggak bakal diambil-ambil. Begitulah kita sama Allah gambarannya. Kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu kita balik sama Allah. Kalau udah bebersih dulu sebelum balik, surga. Kalau kita baliknya sama Allah kotor, ya iya gitu, cuci dulu gitu, enggak kekal. Tapi kalau kita Tuhannya 3, 4 banyak gitu, namanya kekufuran. Itu disebutnya piring pecah. Yang kayak begitu metuh hum fiha khalidun, kekal di nerakanya. Ngapa kekal? Orang hancur berantakan, begitu mau digimanain lagi nggak bisa, maka dia kekal di neraka. Dari apa? Dari ulah dia mempertahankan kufuran. Kenapa orang beriman juga hum fiha khalidun, kekal di surga orang beriman? Sebab orang beriman itu dia punya komitmen di dalam hatinya. Andai dia dikasih hidup oleh Tuhan 1000 tahun lagi, iman saya pegang. 2000 tahun lagi, iman saya pegang. 3000 tahun lagi, sampai kapan aja. Karena dia beriman sama Allahnya sampai kapan aja kekal, maka balasannya di surganya kekal. Begitu orang kafir, kenapa di nerakanya kekal? Karena dia mempertahankan kekufuran. 1000 tahun lagi saya bakal pegang kufur ini. 2000 tahun, sampai kapan aja saya bakal pegang. Karena sampai kapan saja dia pegang kekufuran, menjadi pilihan hidup, menjadi jalan hidup, menjadi pedoman hidup kekufuran, maka ujungnya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan ini yang paling pokok buat kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul keimanan kita harus dipupuk biar naik, biar kita subur, biar bagus. Dari mulai iman taklid, naikin kepada iman ma'rifat, sampai naik kepada iman ainul yakin atau iman muraqabah, sampai naik kepada iman musyahadah, sampai naik pada maqamul fana, tenggelam pada lautan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala, supaya pertolongan Allah terus diberikan kepada kita dalam tingkatan keimanan kita bersama. Ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Maka cahaya kebenaran Islam ini yang harus dipegang oleh kita, sehingga tidak boleh lepas pupus ini cahaya, kita gelap lagi. Dan ini bakal kerugian buat kita bersama. Nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, itu harus kita pandang. Tutup kita punya mata daripada nikmat Allah, namanya kita lari kepada kekufuran, kufur nikmat. Kufur nikmat ini bakal mengurangi keimanan, dan ini berujung kepada su'ul khatimah, wal'iyadu billah. Bila su'ul khatimah tentu ujungnya ulaika ashabun nar, kita masuk neraka. Karena itu kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keimanan secara gratis kepada kita, dan ini kita harus jaga betul-betul, tentu dengan ketakwaan kepada Allah, dengan beramal soleh semampu kita, dengan kita menjauhkan daripada kemaksiat segenap kemampuan kita. Dengan itu fa insyaallah Allah berikan kita
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari semua, silakan. Allah alam. Baik. Iya baik. Sebetulnya selama tidak menyalahi dalam aturan-aturan syariat enggak jadi masalah itu Bapak. Contoh gini, kan banyak ya yang dijual semacam di pasar loa apa begitu, silakan saja begitu, itu boleh-boleh saja. Hanya kan berbicara yang bakal menjadi masalah barangkali ketika bukan ori lalu kita kata ori begitu. Kalau yang kayak begitu, itu yang bakal menjadi masalah begitu. Kita insya Allah kalau kita bertahan dengan apa yang ada, ini memang KW, ini tapi kualitasnya bagus, bukan ori KW. Begitu orang kita beri penjelasan dan dia menerima padanya, ridha, anda ini enggak apa-apa, halal, selama tidak menyalahi boleh saja, jangan takut, enggak apa-apa. Yang kayak begitu kan di dalam rumus orang bisnis, ada barang, ada uang, kualitas akan merubah daripada harga, itu kan seperti demikian, enggak jadi masalah, boleh saja, jalanin aja selama itu adalah bagus, enggak apa-apa. Tidak ada yang beli juga tidak merasa dia ditipu dengan ini bukan ori tapi KW begitu, enggak apa-apa kayak begitu, boleh-boleh saja gitu, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam, jalanin aja. Iya baik. Ayo baik. Oh ya. Baik. Apa perbedaan antara setan dan jin? Jadi kalau yang namanya setan itu adalah tidak berbentuk, setan nih. Jadi setan itu nanti di ujung pada surat An-Nas bakal dibedah nih oleh Syekh Nawawi, tapi kapan tahun itu nih kajiannya ya. Jadi yang namanya setan itu jinsun ismu jinsin likulli mutamarridin. Setan itu adalah nama sebutan bagi siapa aja yang menyesatkan, itu setan. Jadi yang angkuh, yang kasar, yang tidak taat kepada Allah, itu namanya disebut setan. Maka setan ini ada dua, ada minal jinnati wan nas, ada setan daripada manusia, ada setan daripada jin. Karena setan sebutan bagi makhluk yang ingkar, yang angkuh, yang menyesatkan, itu namanya disebut setan, namanya setan begitu. Jadi setan itu sebutan bagi makhluk Allah yang tidak mau taat kepada Allah, yang angkuh sama Allah, yang menyesatkan, ini namanya disebut setan. Sedang jin makna aslinya adalah as-satru. Maka janin itu diambil dari kata jin. Kenapa disebut janin? Itu bayi tertutup oleh rahim, enggak kelihatan. Maka jin ini maknanya mastur, makhluk Allah yang tidak nampak, maka disebut jin. Nah, jin sama setan, bila jin ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak disebut setan. Tapi bila jin ini tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut setan. Sama manusia, bila manusia itu terbimbing pada jalan Nabi Muhammad, maka disebut manusia. Tapi bila manusia ini kerjaannya nyebarin hoak, fitnah ini, maka disebut setan. Begitu. Jadi itu antara jin dan setan. Jin ini sama kayak kita, wajib ibadah, wajib wudu, wajib sholat, wajib ngaji, wajib puasa, wajib haji, sama.
dengan kita, jin. Karena dia dikasih akal oleh Allah. Makanya Al-Quran bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, mereka untuk ibadah. Sama kayak kita, ibadah jin. Bedanya jin ibadah dengan kita, jin dari lahir wajib ibadah. Ini contoh, jin lahir sekarang, jam berapa nih? Jam 10-an. Lahir sekarang, dohor wajib sholat. Itu jin. Kalau enggak sholat dosa dia. Bedanya kita, kalau kita lahir sekarang bukan dohor, entar nunggu 15 tahun begitu. Kenapa? Karena jin ini kayak ayam, walaupun punya akal gitu, kayak ayam. Apa kayak ayam? Baru lahir ayam tuh bisa jalan, baru lahir. Jin tuh baru brojol udah bisa jalan, udah bisa lari-lari kemana-mana. Jin tuh gitu, itu kayak begitu. Maka jin ini sama, kudu sholat, kudu ngaji. Di Quran pada juz 29 ada namanya surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dan itu di Mekah ada namanya Masjid Al-Jin, yang sholat jin semua. Bukan, itu dulu jin masuk Islam, belajar Quran, wudu, sholat sama Rasulullah. Sina Anas bin Malik nanya, Nabi di mana waktu jin ngaji tuh? Di sini. Nabi unjukin, diciriin sama sahabat. Ciri, batasin, diabadikan. Itu namanya Masjid Al-Jin, jin begitu. Jadi jin ini sama kayak kita, wajib sholat, wajib ini sama. Begitu beranak pinak, menikah dan seterusnya. Ini jin begitu. Timbul nih anekdot. Nih jin ini boleh diperjualbelikan apa enggak? Ada jawabannya, ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau yang mereknya Levi's sama Lea boleh, jin nih, jin dijual. Yang mereknya apa? Levi's, ya Levi's, boleh jin dijual. Apakah jin ini bisa jadi artis? Bisa, bila jin salimar namanya, jin salimar. Begitu. Jadi jin ini makhluk Allah kayak kita, normal manusia. Makanannya tulang berulang segala macam. Ulama menulis kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, tebal setebal ini. Itu dari mulai bagaimana wudhu mereka, sholat mereka, menikah mereka dan seterusnya, dituliskan itu oleh ulama. Karena Islam ini lengkap dengan kehidupan jin, dan jin banyak yang ngaji sama manusia, ngaji Bukhari, ngaji Muslim, saya Muslim, macam-macam ngaji kitab-kitab tafsir. Karena dia kudu ngajar di bangsa jinnya. Itu begitu, ngajar sama aja begitu. Yang enggak ngaji ya jin banyak juga, kayak manusia aja. Yang ngaji banyak, yang enggak ngaji juga ya banyak juga, manusia aja. Itu sama aja, jin itu sama begitu, kayak kita orang. Cuman enggak tertutup. Kalau terbuka ya kita enggak bisa lewat. Kalau jin itu berjisim, berbentuk kayak kita orang, kita udah nggak bisa jalan. Saking penuhnya bumi ini sama jin, banyak jin. Tapi hal yang perlu diketahui, serendah-rendahnya manusia, setinggi-tingginya derajat jin, masih muliaan manusia. Maka manusia nggak perlu minta tolong sama jin. Begitu, nggak perlu, girang banget jin kalau dimintain tolong. Kata kita nih sama jin, jin ganggu tuh orang, tuh nurut, dia diem aja di situ. Girang banget kalau udah dimintain tolong manusia tuh, bangga banget. Jin tuh begitu, jin begitu. Maka jin dan setan ini adalah hubungannya. Kalau jin ini bengal maka disebut setan, begitu. Bila jin ini tidak bengal maka tentu tidak disebut setan. Jin bakal masuk surga sebagaimana kita, karena dia punya akal, karena dia ditaklif untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin begitu. Jadi setan dan jin berbeda begitu. Jadi bila mana orang itu kasar, jahat, maka orang itu disebut setan. Bila jin itu kasar, maka jin itu disebut setan begitu. Jadi setan adalah sebutan bagi makhluk yang kasar begitu, yang perilakunya kasar, jahat, ini namanya disebut setan begitu, setan begitu.
Begitu, itu kalimat setan, begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Ayo baik. Oh iya banyak jin yang meninggal, banyak sekali, sama aja manusia. Begitu, sebab kalau berbicara meninggal mah hubungannya bukan sama jin, hubungannya sama ruh. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang punya ruh mesti ngalamin mati. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia binatang, banyak. Jin mati biasa disolatin, ya 4 kali takbir, biasa aja. Jin sama aja. Banyak kiai-kiai, Syekh Yasin Al-Fadani, muridnya jin banyak. Ngaji kitab hadis saja sama gurunya yang jin, banyak juga. Banyak yang kayak begitu. Begitu. Tapi yang paling penting, ini yang paling penting nih menurut kami, jangan banyak mikirin jin. Jin aja kagak mikirin kita. Begitu. Jin aja kagak mikirin kita, ngapain kita dihabisin tenaga mikirin jin? Buang yang kayak begitu tuh. Capek. Begitu. Capek. Jin aja kagak mikirin kita. Tuh orang mau makan apa itu? Kagak. Udah urusannya. Begitu. Tapi jin ini disebut jin karena tak nampak. Tidak nampak, begitu. Tidak nampak. Begitu. Maka malam juga disebut jin karena gelap, tidak nampak kalau malam. Begitu bahasa kasar. Jin, begitu. Gitu. Surga aja disebut jannah karena tidak nampak sama kita. Nggak kelihatan itu sama kita, ya ntar. Begitu, kayak begitu. Jadi jin ini bisa berbentuk dengan muka yang serem-serem. Beda dengan malaikat. Malaikat berbentuk manusia dengan bentuk yang indah-indah. Itu begitu. Ulama banyak tulislah. Habib Alwi bin Ahmad As-Sagab di dalam kitabnya Sabatul Mufidat tentang jin, lumayan juga banyak. Kurang lebih demikian, begitu. Dan paling takut sama bapak yang nanya. Jadi jin waktu ditanya, ente apa yang ditakuti? Saya takut sama tukang jahit, takut dipermak doang. Gitu. Dia takut sama dia, tukang jahit dia. Iya, pengen ditakutin. Gitu. Karena ada tulisan itu, terima permak jin, tuh dia ngeri dia. Ada kalimat itu tuh dia ngeri dia. Itu sama yang bapak yang nanya ini, takut dia, takut dipermak doang. Itu begitu. Wallahu a'lam. Udah ya. Kita baca Fatihah ini, ada hamba Allah minta anaknya yang sedang di pondok mau ujian agar diberi kemudahan, kelancaran ainul yakin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ananda ainul yakin. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah buka hatinya, Allah berikan futuh sehingga keujiannya Allah berikan kemudahan dalam menjawab soal-soal